Oke Mas, ini kan kita mau nyeting Jugen. Nah, Selanjutnya kita coba nyalakan. halo guys, kembali lagi di channel Rebel 7 Garage. Oke, di sini ini motor yang kemarin yang kita pasang variasinya. Nah, kalau janjiku kemarin kan ini motor mau di setting juga dan bikin motor ini timing kuda. Nah, untuk gimana cara settingnya dan gimana apa sih itu timing kuda? Nah, tutorialnya ikutin aja, pokoknya jangan di skip karena kalau ini di skip kalian nggak bakal bisa ngerti. Oke Mas, ini kan kita mau nyeting Jugen. Nah, kalau mau nyeting ecu Jugen tuh langkah pertamanya apa sih? Kalau enggak sih alat yang dibutuhkan apa aja? Oke, yang pertama kalian harus punya alat ini ya. Setelah itu kalian juga udah pastikan ecu juga udah terpasang di motor. Setelah itu kalian opsional bisa pakai handphone Android maupun pakai laptop. Tapi kalau kalian ingin nyetingnya lebih akurat, lebih enak, lebih gede layarnya, kalian bisa pakai laptop. Saya juga lebih menyarankan pakai laptop daripada pakai HP. Nah, oke, gitu ya guys. Nah, kalau untuk aplikasinya sendiri gimana itu Mas? Kalau aplikasinya itu menyesuaikan ya, semisal kalian menggunakan Jugen 5 biasa, kalian juga pakai Jugen 5 biasa. Semisal kalian pakai Jugen 5 Plus, kalian juga pakai Jugen 5 Plus. Nah, kalau untuk aplikasi sendiri usahakan pakai yang seri EN ya, itu karena lebih stabil daripada pakai yang seri Indo. Oke, gitu ya guys. Jadi kalau ecu kalian itu Jugen 5 biasa, pakai Jugen 5 biasa. Kalau ecu kalian Jugen 5 Plus, aplikasinya juga pakai Jugen 5 Plus gitu Mas ya? Ya, bener. Nah, jadi jangan salah. Nah, terus kita langsung aja gimana Mas? Oke, siap. Ya, yang pertama ini dibuka dulu kabelnya. Nah, ini karena ini kebetulan ecunya Jugen 5 Plus, makanya pakai yang soket besar. Nah, yuk mari kita ke motornya. Nah, ini di sini soketnya emang ditaruh di luar supaya gampang pas proses nyetingnya. Pastikan penutup soketnya ini terlepas dulu ya, karena kalau nggak dilepas penutup soketnya nggak bakal bisa dicolokin modul Bluetoothnya ini. Nah, ini kan tadi kayak gini toh. Nah, ini pastikan harus dilepas dulu, karena kalau nggak dilepas dulu ini nggak bisa dipasang. Nah, ini dilepas. Oke. Ya, kalau seperti ini udah, langsung nyalakan kontak motor. Nah, lalu balik lagi ke laptop. Nah, langkah pertama yaitu kalian harus ada aplikasinya dulu ya. Pertama kalian search aja di Google BRT Katalog. Nah, kalau udah muncul nanti akan, jika ini diklik langsung menuju ke katalognya seperti ini. Kalian bisa download sesuai dengan ecu yang kalian miliki. Ini ada pilihan Jugen 5 biasa, Jugen 5 Plus, ada 2 option. Ini juga banyak, kalau saran dari aku sendiri pakai yang versi Inggris. Kalau kalian ingin pakai Android juga, yang untuk Jugen 5 itu bisa juga di sini di-download. Tapi kalau yang kalian menggunakan Jugen 5 Plus itu kalian harus download terpisah di Play Store dan itu berbayar. Nah, setelah kalian download dan install, langsung lanjut
ke bagian mengkonekkan Bluetooth-nya ke laptop ini. Langkah pertama, kalian add device. Nah, lalu klik Bluetooth, tunggu muncul dulu. Nah, ini muncul Juken 87 Motorshop, masukkan sandinya 74 kali, connect. Nah, udah ready to use. Lalu kalian cek di bagian view more option. Turun lagi di bagian more Bluetooth setting, kalian cek COM-portnya. Nah, ini di sini tertera COM7. Langsung kita menuju ke aplikasi Juken. Nah, ini scan, jangan lupa COM7. Nah, ini udah checking parameter. Nah, udah masuk ya. Vario 125, Juken 5 plus dual band. Ini merupakan tampilan base map. Base map itu berapa lama injektor dibuka. Jadi ini satuannya TPS. TPS itu bukaan gas, dan ini yang X, sumbu X-nya itu putaran mesin atau RPM. Jadi di sini misal ini 2,44, itu injektor membuka selama 2,44 milisecond di TPS 0 RPM 1000. Ini pas mau start sebelum idle. Selanjutnya kalau kita mau nyeting ECU itu yang penting pertama kali kita harus melakukan kalibrasi TPS. Nah, pertama kalian langsung pencet dulu save yang bagian atas. Oke. Terus yang bawah tolong Mas di gaspol. Nah, yang di bagian gas motornya di gaspol, lalu kita save. Nah. Udah Mas, terima kasih. Nah, udah ke save. Lalu kita menuju ke bagian full correction. Kenapa full correction? Karena ini motornya masih standar, jadi nggak perlu ngerubah base map terlalu banyak. Ini karena rubahan di sektor exhaust saja atau knalpot. Ini base mapnya cukup seperti ini. Nah, sebelum ngomongin tentang full correction, ini walaupun motor sama, nggak bisa disamain 100% ya, karena ini menyesuaikan juga dengan lingkungan di sekitar kalian. Misal kalian di lingkungan kalian dingin, daerah yang banyak oksigen, itu kan oksigennya banyak, jadi kalian bisa agak lebih basah. Nanti pembakarannya bisa sempurna. Misal kalian di lingkungan yang agak panas, kan oksigennya dikit, kalian justru malah dikeringin. Kalau dibasahin nanti RPM-nya susah naik, jadi nggak maksimal. Nah, ini kemarin sudah nyicil di setting-setting dikit, hasilnya seperti ini, ketemu enaknya. Semisal kalian ingin mengubah angka yang ini, kalian bisa klik kontrol, lalu arah atas untuk menaikkan debit dan arah bawah untuk menurunkan. Lalu yang penting lagi juga di bagian ignition timing. Nah, di bagian ini kalian bisa memaju atau memundurkan pengapian. Ini biasa disebut dengan advance atau retard. Kalau advance itu maju, kalau retard itu mundur. Nah, di sini kalian jangan memajukan. Kalau saran dari saya sendiri, jangan memajukan lebih dari 3 untuk motor standar. Karena nanti akan menyebabkan piston belum naik, tapi api sudah nyala, jadi piston bisa stres. Kalau lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kerusakan di bagian krek as. Nah, ini kemarin kan yang bagian RPM atas ini angkanya sekitar 35 ya. Kenapa ini tak turunin? Karena ini bagian CVT-nya udah dibikin biar bisa ngeraung di RPM yang lebih tinggi, dan juga nanti bagian filternya sudah di perlancar flow-nya atau di open filter
tapi tetap ada boxnya. Itu makanya di sini tak turunin pengapiannya biar mesinnya mau teriak. Nah, selanjutnya yang penting lagi juga bagian limiter. Limiter ini kalau untuk motor matic standar nggak usah terlalu tinggi, karena juga nggak terlalu perlu juga ya RPM-nya terlalu tinggi. Kita set di 10.000 saja sudah cukup. Selanjutnya kita mulai di bagian setting timing kuda. Nah, kalau kalian ingin setting timing kuda, itu intinya kalian menyetop suplai bahan bakar di RPM yang kalian kehendaki. Semisal kalian ingin timing kudanya di RPM 1500 naik turun ya, maka yang di stop di 1750. Stopnya caranya gimana? Caranya kita minus di angka menyesuaikan, tapi biasanya di sekitar angka 70 kalau untuk vario. Ini menyesuaikan, ini diambil ke kanan 4. Diambil ke kanan 4 minus 70. Ini supaya enggak gasnya, kalau apa ya istilahnya, ketahan di RPM atas. Nah, kalau udah kayak gini, di bagian ignition timing juga kalian naikkan sedikit bagian awal biar suaranya lebih rapi. Naikkan sekitar segini, tapi kalau misal motor kalian masih menggunakan one way starter, itu jangan terlalu tinggi naikin di bagian ini karena bisa merusak one way starter itu sendiri. Nah, kalau udah seperti ini, kalian senep aja. Karena ini core 2, maka kita senepnya juga di core 2. Oke, sukses. Nah, ini udah kita setting timing kuda, udah kita setting TPS, udah kita setting pengapian, udah juga kita setting limiter, sekaligus full correction juga udah kita perbaiki. Selanjutnya kita bisa mencoba menghidupkan motornya. Segitu saja video dari setting ECU dan gimana sih timing kuda itu. Nah, untuk kalian yang belum ngerti atau mau tanya-tanya tentang sekitar otomotif lah pokoknya, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.